kayak nanya-nanya datang sama siapa, minum apa, mau dibukain gak, habis ini kemana nih gitu, baru kenalan. Selamat datang di podcast Kampus Fakta. Di episode kali ini kita akan menjelajahi sisi Jakarta yang sering tersembunyi di balik gemerlapnya ibu kota ini. Jakarta, sebuah kota megapolitan yang tak pernah tidur, penuh dengan cerita dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar gemerlap lampu neon dan kilauan pencakar langit, ada sebuah Jakarta yang mungkin jarang Anda dengar. Kami akan menggali kisah-kisah tentang orang-orang biasa bertahan di tengah tantangan, mengungkapkan realitas kelam dan memberikan suara pada pengalaman mereka yang sering terlupa. Bersama dengan narasumber kami yang berpengalaman, kita akan menjelajahi berbagai topik, dari perjuangan pekerjaan harian hingga permasalahan lingkungan dan kehidupan sosial yang kompleks. Nah, itu dia guys. Jadi kita di episode kali ini bakal ngebahas tentang Jakarta yang sering terlupakan. Kali ini kita udah ada bintang tamu nih. Siapa Samir? Kita panggil. Yuk langsung perkenalkan diri. Halo malam-malam. Halo. Halo, saya Tara. Halo Tara. Gimana? Tinggal di mana Tara? Tinggal kebetulan saya asli Bogor. Kegiatannya beberapa ya kenal lah untuk kehidupan Jakarta kayak gimana. Padahal Bogor kota beriman. Bener Mas Wan itu bener. Nah, emang Kak Tara ini pernah ada pengalaman di Jakarta atau temennya gitu atau gimana? Boleh banget ya diceritain. Kebetulan untuk pengalaman di Jakarta, saya kerja di Jakarta. Lalu seiring berjalan. Tara biar santai pakai gua lu juga nggak apa-apa Kak Tara, santai aja. Oke, siap. Oke. Kebetulan gue kerja itu di Jakarta. Cuma untuk tinggal memang Bogor, Depok lah. Wow, berarti tiap hari PP tuh ya Kak ke Jakartanya? Kebetulan ngekos. Karena untuk PP tahu sendiri macetnya. Wah. Bogor, Depok, enak-enak di jalan. Maksudnya sisi gelap tuh, gelap. Iya tuh ada pengalaman apa tuh? Jadi gini, jadi kerja itu gue kebetulan di bidang teknologi dan komunikasi. Ya mungkin familiar lah, yang warna hijau-hijau kalian pasti tahu lah perusahaan apa itu. Micat. Oh bukan deh. Dong. Masak. Oh bukan. Oh sama. Lagi. Tutup jokes. Oke. Masih lucu juga gue ya. Sorry Kak Tara, lanjut. Oke. Perusahaan hijau bidang teknologi dan komunikasi, cuma memang untuk sekarang itu sudah berhenti dikarenakan shifting yang 24 jam sampai malam, baik perempuan atau laki-laki. Wow, sampai malu ya padahal cewek ya? Iya, sampai pagi. Kita bahkan bisa selesai kerja itu jam 3 pagi atau jam 6 pagi. Itu nggak on time. Pasti kita ada ulur waktu sekitar 2 jam, bahkan sampai 3 jam gitu. Nah, karena permasalahan kerja, otomatis kita semakin lebar dong. Untuk dari kerja ini kita ketemu teman-teman baru, ruang lingkup baru, lingkungan, bahkan sampai pergaulan. Ya sih, jangankan untuk di Jakarta, pasti orang-orang yang di pinggiran Jakarta pun ikut merasakannya mungkin. Nah, dari situ mulailah kenal untuk dari sisi-sisi Jakarta seperti apa gitu. Oh, emang Jakarta yang gelapnya kayak gimana tuh? Coba dong, kalau misalkan mau di-spill nggak apa-apa, kalau misalkan kurang berkenan juga nggak apa-apa. Oke. Tinggal itu karena berhubung gak PP ngekos, tahu kan kehidupan anak kos pasti kalau dibilang hemat itu sungguh sangat jauh dari kata itu. Nah, tadi kan bicaranya tentang sisi gelap apa Jakarta nih. Gimana tuh pada akhirnya
bisa mengatakan banyak hal-hal sisi gelap di dalam Jakarta itu sendiri. Pertama tuh dimulai dari apa? Pada akhirnya menyadari hal itu. Untuk diri sisi gelapnya sih, semua orang kan punya cara pandangnya masing-masing ya. Dari gelapnya sisi mana nih? Cuma karena berhubung saya tinggal di pinggiran Jakarta, lalu mengenal Jakarta, saya banget. Gimana tuh? Mbak tuh saya banget. Berhubung gue tinggalnya itu di pinggiran Jakarta, otomatis untuk mengenal sesuatu yang baru itu kayak mungkin awal-awal kaget ya. Cuma setelah jalani, ya ternyata asik juga loh gelapnya Jakarta gitu. Wow. Ini mungkin informasi baru juga kali ya buat teman-teman. Mungkin baru beranjak ke Jakarta juga, karena di Jakarta juga ada sisi gelapnya. Ya, apalagi Alif itu dari Sumatera. Gimana? Gimana, Alif? Enggak, kalau misalkan kayak emang Jakarta kan perkembangannya sangat pesat ya. Iya. Yang bener-bener lu kelahiran 90-an atau berapa nih? Gue milenial. Milenial ya. Maksudnya dulu yang benar kita kenal Jakarta tuh buat malam aja tuh jam 10 tuh udah sangat sepi gitu ya. Di perkembangan sekarang, wah 10 aja udah masih ramai, sampai jam 3 juga masih ramai. Oh, bahkan sampai subuh. Wah. Iya, justru anak-anak Jakarta itu dia baru keluar, misalkan gini, kita ada planning, ini nggak kenal weekdays atau weekend ya. Jadi itu ceritain pengalaman gue yang baru-baru ini, karena berhubung gue ini FH selama 3 tahun. Jadi gue menikmati kerjaan sambil main-main. Dan itu gue jalani beberapa belakangan ini. Gue tinggal di Jakmut. Itu lebih tepatnya itu di Tanjung Priok. Oh, di Swasembada? Enggak, itu Swasembada itu masih apa ya, pinggirannya lah. Gue sih lebih tepat itu Jangan spesifik, aman. Lanjut. Boleh spesifik ya sih? Nggak boleh kan? Jangan. Koja. Yes. Saya ini nggak boleh spesifik ya. Gue tinggal itu sekitar, pokoknya gue menjalani sekitar 1 tahun inilah. Gue sering cuma untuk dari ngekosnya itu gue baru sekitar 7 bulanan atau 8 bulan gitu. Tapi emang ngekos itu memang keinginan sendiri apa memang kayaknya gue pengen suasana baru nih, WFA di luar lah, di daerah mana gitu? Enggak, kalau gue memang dari dulu itu dari prinsip gue, ketika gue udah kerja, gue itu harus mandiri. Keluarlah gue dari rumah, dan itu gue udah mulai ngekos. Beberapa tahun di awal itu masih kayak oke, aman-aman aja nih untuk ngekos, masih positif gitu kan. Karena seiring berjalannya waktu WFH, gue bosen. Gue WFH itu gue kerja kesana kemari, lompat dari kafe ke kafe, lalu kemudian gue kenalan punya temen, sampai akhirnya gue ngerasa ini circle kayaknya enak nih buat gue ngejalin hidup. Untuk pilihan gue ya, untuk pilihan gue, karena semua orang punya pilihan kan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ngekos di situ. Lalu ketika gue ngekos, asli jam 10 itu kita baru makan malam. Dulu tadi ngomong kan jam 10 itu sepi Jakarta. No, itu big no ya. Jam 10 itu kita baru mau makan, kemudian diteruskan geser ke kanan atau geser ke kiri, kita bisa ke bar, semacam bar atau lounge. Tapi kita lebih sering ke bar. Dari bar ya udah kita bisa pulang itu jam 3, jam 4, sedangkan besok masih kerja, itu nggak masalah. Itu rutinitas tiap hari? Hampir tiap hari kita ke bar itu bisa seminggu 3 kali. Wow. Kalau gitu 3 kali ini ya? Apa tuh? Kayak nggak ngerasa capek gitu nggak sih? Maksudnya? Kalau capek mungkin enggak ya. Kalau capek enggak, tapi mungkin kayak ada kendala di masalah kerjaan, pasti beberapa aspek keganggu lah. Entah ngantuk atau gimana, tapi tetap itu kita lakuin. Nah, kalau misalkan
tadi yang lu sebut tuh Jakarta sisi gelap tuh maksudnya sisi gelapnya tuh di barnya atau di kerjaannya atau di kosannya nih? Kalau boleh tahu. Banyak dong. Kosan dia di bar dan di kerjaan juga iya. Oh mungkin Boleh dong ceritain dong satu-satu misalkan dari kosnya atau dari kerjaannya atau dari barnya mungkin yang mau lu ceritain. Oke. Atau dari teman-teman juga ya bisa ya. Boleh banget. Jadi gini, selama gue di Jakwood itu kan kita biasa tempat nongkrong tuh masih kayak tempat tongkrongan biasa kayak angkringan apa-apa. Tapi setiap hari itu kita pasti ada teko berkeringat. Tahu gak? Aduh. Teko berkeringat. Masa lu nggak tahu sih? Ini lu malah yang pura-pura nggak tahu kayak sih. Apa tuh spill dong? Teko berkeringat. Cuma dikasih. Tapi pokoknya teko tuh nggak diminum, dituangin kepala lu. Kayaknya pokoknya sering olahraga dah. Ya iya. Jadi teko itu cuma isinya es batu, anggur merah, lalu bir. Dan itu hampir tiap malam. wow, kuat juga Tahun nampaknya. apa gue abis itu diinjek-injek. Itu bisa nyampe 6 botol hanya Nah, untuk kalau misalkan udah habis gitu tuh biasanya tetap di tempat itu atau langsung balik ke kosan atau gimana tuh? tergantung tergantung mood kita. Cuma keseringan itu misalkan kalau misalkan kita mau ke bar itu palingan kita nggak minum dari teko berkeringat karena otomatis ketika kita minum pakai minum teko berkeringat itu lalu ke bar yang ada kita nggak enjoy, yang ada kita udah muntah duluan kan karena minumannya campur-campur. Biasanya gimana tuh? Kalau- Biasanya Kalau Alip tuh paling sikat. biasanya itu awal-awal gua kenal Iya. Jakut. Sekarang sih kita udah jarang untuk teko berkeringat tapi lebih sering ke barnya gitu karena sering ke sana, sering ke barnya otomatis kita cuma datang nih misalkan kita cewek-cewek berlima kalau nggak berenam datang cuma untuk pancingan aja nih kita reservasi weekdays atau weekend ya. Tapi biasa kita weekdays, kalau weekend itu kita numpang ke table temen karena udah pasti penuh dan itu standing. Nah kalau weekdays kita cuma datang reservasi atas nama teman kita atau gimana, datang itu cuma pancingan beli buka satu botol atau cuma yang speaker. Itu speaker itu harganya kurang lebih lah habis lah 400-an 400 almost 500. Kita cuma pancing dikit itu udah banyak kayak Allah bla 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 atau mungkin ada yang sebelah mau bukain botol itu sering terjadi dan Kenapa tuh? dari situlah berawal. Apa tuh awalnya tuh? Lu kayak udah paham lah. Wow. Gue belum. Apa sih awal? Gue juga belum. Gue Cuma hanya over banget ya. mau kalian sama siapa di sini? Iya teman-teman aja nih perempuan semua. Iya perempuan semua. Iya nih perempuan. Iya nih kita cewek-cewek doang. Minum apa kalian? Suka ini nggak? Suka misalkan kayak suka Jameson atau Jagger nggak gitu? Apa aja sih masuk gitu kan? Karena ada temen gua yang beberapa memang semua masuk di hub semua. Terus akhirnya dibeliin tuh. Iya dong dibuka ditanya. Tapi Mam, Banyak itu banget. sampai kejadian nggak? Gimana? Minumnya tadi. Oh minum itu pasti karena kan kita digilir one shoot. Cuma ada beberapa memang karena kan kita bawa mobil kan. Ada beberapa yang gua nggak minum ya, kalau nggak gua nggak mabok ya karena gua nanti ada beberapa yang harus ngejaga kalian nih. Wah, ngomongnya ngejaga tapi ntar habis itu Itu nggak tahu masing-masing kalau Oh berarti kalau misalkan udah habis minum terus masing-masing tuh. iya gini. Oh. Kalau gue ngejaga. Cuma seiring berjalannya waktu, semua orang punya pilihan masing-masing kan. Entah yang
kayak Miss Tovo atau yang dimaksud Your Lips in My Lips atau bahkan terus ke open room atau yang lain itu udah jadi konsekuensi masing-masing. Berarti ada yang sampai di open room tuh. Oh ada dong jelas. Kalau open room berarti teman-temannya pada pergi semua dong, pulang. Ikut. Jadi setelah dibukain botol, terus minum masing-masing. Karena berhubung gue tipe orang yang ngontrol, jadi ya udah gue terserah teman-teman gue gimana. Yang penting kita enjoy malam ini. Enjoynya itu bukan berarti kita punya banyak masalah ya, enggak, cuma kita mau enjoy aja, udah enjoy. Tapi memang berawal dari masalah dulu sih, sampai akhirnya mau, biasanya orang bisa mengatakan, oh di minumnya ada masalah apa sih lo? Habis dari nanya-nanya masalah baru open room tuh. Enggak sih, berawal dari kayak nanya-nanya, datang sama siapa, minum apa, mau dibukain gak, habis ini kemana nih gitu, baru kenalan. Tapi yang itu kan tadi lu cerita pernah ada yang open room juga tuh, mungkin teman-teman lu atau dari orang-orang yang lu kenal. Selain itu kalau yang paling parah lagi ada nggak tuh selain dari open room? Gue cuma sampai open room aja sih. Oh, tapi aman-aman aja kan setelah open room? Aman-aman aja. Setelah itu kita gitu. Lu bisa kontrol kan, tapi Bisa dong. Kita chattingan di grup. Di Mans guys, Gian grup hotel Coba nanti chat Alif Kontrol tuh. lempar Enggak. terus lempar. gue boleh gabung gak sih? Silakan Pak. Gimana Lip? Tanya Lip. Oh berarti dari sisi pergaulan nih, lu yang di pinggir Jakarta terus lu tinggal di Jakarta, itu berarti berubah drastis ya? Jelas. Bahkan hal kayak gitu tuh terjadi bukan hanya di bar sih, di tongkrongan juga ada yang bahkan sampai yang dimana disebut itu sampai ke arah hal yang dilarang ya. Ini yang berkaitan dengan pihak yang berwajib, itu sering terjadi di tongkrongan. Iya. Dan dia kayak pede aja gitu ya buat menggunainya gitu ya. Untuk melakukan itu. Untuk melakukan itu sadar sih sebenarnya, karena kita itu ada grup untuk yang tongkrongan itu ada grup, lalu untuk yang perempuan juga ada grup. Tapi kalau misalkan kayak gitu biasanya lu atau yang lain-lain yang nggak make nih, misalkan yang nggak make yang dilarang itu kadang kayak ngasih tahu nggak sih? Atau kayak ya udah lu gua yang penting kita enjoy. Pasti. Cuma ada beberapa yang tongkrongan itu yang di sebelah sini hanya teko berkeringat, terus tongkrongan lain. Jadi kita tuh ada beberapa circle, dan untuk circle yang pertama itu kita hanya teko berkeringat. Kalau circle yang kedua itu teko berkeringat dan nyoto kita nyebutnya. Emang berarti Nyoto. Enggak, gue baru denger deh nyoto. Nyoto itu semacam apa ya? Ya pokoknya yang berkaitan dengan yang dilarang oleh pihak berwajib. Tapi emang teman-teman yang lain juga pernah ada yang kayak ngasih tahu kan, kayak Pasti. Dan gue dengar dari cerita-cerita mereka itu nyoba hal-hal yang gitu mulai dari awal ya. Mulai dari yang kecil itu dia pakai obat anjing, pil anjing, tahu pil anjing? Tahu. Yes, itu Gimana? ada. Alif lebih bisa menjelaskan? Tahu. Mulai dari pil anjing itu mereka nyoba dari usia SMP. SMP ya. SMP. berarti emang dari yang kecil-kecil dulu, lama-lama makin gede makin dewasa malah jadi yang makin penasaran kayak. nah itu kan. Yes, benar. Dan temenku bahkan pernah kok sampai yang masuk ke rumah sakit. Karena Dan- udah kebanyakan. Iya itu karena kebanyakan kena apa ya, dia kena liver atau apa gitu. Tapi untung orangnya hidup sampai sekarang sih. Dan udah tobat.
belum, masih menjalani. Padahal udah mencoba menutupi. Efeknya parah sih kalau pil-pil itu emang. Benar. Tapi emang dari teman-temannya juga udah ada yang kayak ngasih tahu kali ya, mungkin udah mending stop aja atau kurangi biar lama-lama jadi stop kayak gitu kali ya. Iya, dan beberapa temen gue pernah kok jadi buron. Pada akhirnya dia kabur ke kota Paris Van Java. Itu. Cuma sekarang yang temen gue yang ini udah enggak ya. Ada beberapa yang enggak, Oh, udah tobat. masih dikit-dikit masih lah gitu. Oh, gila. Ceritanya juga ngeri banget ya emang dari kehidupan sisi gelap Jakarta nih. Iya, kalian pernah denger yang katanya stadium? Pernah, tapi udah tutup kan? Iya, itu mereka pernah menjalani itu dari masuk hari Jumat kalau Sabtu, tiba-tiba keluar hari Senin. Mereka pernah lah beberapa temen gue yang ngerasain itu. Ini cewek kan? Cewek cowok. Oh. Wih, gokil Berarti itu kalau ceritanya. kayak gitu ada level-levelnya juga ya. Maksudnya lu nih cuman sekedar teko berkeringat, terus ada lagi yang di atasnya. Kayak gitu ya. Sebenarnya bukan level-levelnya sih, semua itu kan tentang kontrol diri ya. Gitu. Cuma sih validasi gitu ke orang. Gimana? Validasi ke orang nih, gue udah bisa nih pakai ini gitu. Lu harus lihat gitu. Enggak dong. Mereka nggak butuh itu. Kepuasan tersendiri ya kayaknya ya. Yes, benar. Tapi dari teman-teman lu yang itu udah banyak juga yang tobat atau berhenti dari dunia kayak gitu. Oh, ada beberapa yang berhenti, ada yang masih. Tapi pertemanan masih jalan. Masih. Lu Gitu. termasuk masih atau enggak? Maaf. Oh, gue tidak menyentuh sedikit pun untuk dari pihak yang berwajib, no. Cuma kalau untuk yang minum, Teko berkeringat. yes, itu masih. Iya. Itu Lip. Makanya lu nih jangan lu teko berkeringat tuh Lip. Dia orang Sedikit flashback dari pembahasan tadi, kamu kan bahas stadium ya, kira. dimana ya banyak orang juga tahu lah di masa lalu tuh stadium luar biasa besarnya. Orang bisa 2 atau 3 hari. Ini dari pihak yang berwajib. Oke. Tadi kan kamu bilang beberapa teman kamu ada yang datang hari Jumat, pulang tuh hari Senin. Yes. Right? Oke. Nah, mereka cerita nggak sih kegiatan apa? Ya kita sedikit tahu lah ya sebenarnya gitu kan. Cuma mungkin kamu yang memang mempunyai rekan yang telah atau sudah berada di dalam tempat tersebut, apa sih kegiatan yang membuat mereka tuh bisa sampai hari Senin baru balik gitu loh, 2 atau 3 hari di sana gitu. Gue sih nggak tahu ya untuk kegiatan apa yang dilakukan atau kenapa dia selama berhari-hari itu di dalam lalu keluar tiba-tiba ganti hari. Gue nggak pernah tahu karena gue hanya dapat cerita dari temen gue yang pernah di tempat itu. Dan kenapa gue bisa tahu teman gue melakukan itu karena ada di mana pembahasan tentang kayak ginilah, kayak kita ngobrol-ngobrol sharing ini itu, dan yang dia lakukan di sana yang nggak tahu tiba-tiba udah ganti hari aja kan. Ya you know lah, ketika udah pakai barang tersebut itu kita bisa hilang kesadaran yang sampai akhirnya tahu-tahu tiba-tiba berawal dari minuman, lalu mencoba barang tersebut, pada akhirnya teler, baru bangun lagi gitu sih. Itu yang gue tahu sekilas ya, karena gue nggak ada di tempat itu dan gue hanya dengar cerita aja gitu. Tapi lu ada penyesalan nggak kalau di situnya? Kalau gue ya ketika udah nyampe di titik ini gitu dan udah tahu tentang sisi gelap Jakarta, gue nggak ada penyesalan sih.
karena hidup itu kita kan harus nikmatin hidup, dan gue bisa ngambil pelajaran dari semua yang udah kita laluin aja gitu. Buat teman-teman lu nih kira-kira gimana nih? Gimana apanya nih? Ada penyesalan atau enggak? Apa ada yang berbeda? Gue kayaknya capek banget ngelakuin yang kayak gini. Ada beberapa teman gue yang tadinya tuh kita bisa seminggu 3 kali ke Camden, bahkan sekarang teman gue itu udah enggak, kok ke Camden Camden, HW dan yang lain-lain, kita nyebutnya apa ya? Oh ya udah, kayak ke Camden, HW, mereka tuh udah jarang banget karena ada beberapa batu yang ngebuat dia jatuh. Kayak teman gue yang biasanya, jadi teman gue kita tuh kalau ke tempat kayak gitu, ke bar, kita nggak pernah ngeluarin uang pure, bener-bener uang kita. Ada beberapa kali sponsor, ada beberapa kali donatur, atau bahkan ada yang PT-PT gitu. Cuma keseringan itu kita dari donatur. Dan ada salah satu teman kita ini donatur, pada akhirnya dia kesandung suatu batu yang ngebuat dia kayak jatuh, terus ya udah gue bangkit. Itu dia sih nggak nyesal ya, nggak ngerti sih nyesal apa gimana. Cuma gue bingung ketika dia cuma ada statement dari dia, udah gue nggak mau yang kayak gitu lagi, ini saatnya gue nyari duit. Kemarin ya udah kemarin aja, besoknya gue nggak mau kayak kemarin gitu sih statementnya yang dikeluarin. Tadi lu bilang kan donatur ya? Iya. Itu maksudnya dari circle lu atau emang Dari pertemanan baru? circle atau ada jadi gini, salah satu itu teman kita ada yang punya gadun gitu, dan kita kadang disponsorin oleh om tersebut, atau mungkin teman-teman kita punya kenalan orang yang biasa open table gitu. Kayak baru beberapa hari lalu itu weekend ya, weekend posisinya kita cuma punya pancingan minuman sepitcher, lalu kemudian di sana kita banyak kenal temen, beberapa table kita kenal orang-orang yang di dalam. Jadi kita nikmatin minum yang dikasih sama mereka orang gitu. Sebenarnya kan lu udah ngalamin pengalaman ini ya. Yes. Terus kalau lu ngeliat nih ada orang yang baru mau masuk ke circle yang kayak gini, apa lu diemin atau emang jangan deh itu, atau gimana? Kalau gue ya, kalau ada yang nanya gimana sih tentang ini, misalkan gimana sih kalau masuk bar gini ya, mungkin gue akan ngasih tahu lu, kalau mau nyobain it's okay silahkan, tapi yang lu harus ingat, ada di mana kata dibungkus ketika ada yang ngajak kenalan, itu cukup sampai di Instagram, jangan sampai ke kontak person. Kalaupun lu sampai ke kontak person atau yang dimaksud itu yang aplikasi hijau ya, WhatsApp, itu lu lebih baik filter lagi pakai feelings itu. Ada beberapa orang yang harus diterima untuk kenalan, untuk mampir ke hidup kita. Ada beberapa yang kayak yaudah kita cukup berhenti di bar itu aja di malam itu gitu. Ini bener-bener kompleks banget sih. Iya, ternyata kehidupan Jakarta malam tuh begitunya ya. Tapi gimana Wan? Lu pengen nyoba gak Wan? Ajak gue Wan? Gak usah, kita kan warung jamu. Lu gak apa-apa deh joget-joget di meja warung jamu tuh sama kacang. Itu musiknya pakai YouTube. Iklan lagi. Sama sound Bluetooth. Wah, menarik banget sih asli ceritanya dari Tara nih. Luar biasa banget. Sisi gelap. Itu hanya sedikit ya. Wah. Iyalah, itu hanya secuil, karena ada beberapa yang memang masih banyak lagi. Contohnya kayak perempuan-perempuan yang sering
main sama gadun, gimana kehidupannya sampai di mana malam ini misalkan malam ini lagi dugem, besok tiba-tiba ada di Mekah bisa. Nggak lo itu. Wow. Apa lu pada wow aja? Berarti bisa diperpanjang nggak? Kita orang kalau penat, kita orang kalau penat ya udahlah kita refreshing, healing, tapi pakai uang sendiri susah kan. Teman gue bisa yang di mana dia nggak perlu kerja, dia udah punya rumah, kos-kosan, mobilnya Mercy, lalu kemudian dia juga punya jet ski di Ancol, itu banyak. Temen gue juga ada yang punya badan abut. Bagus itu usaha ya dia. Di situ. Lu nggak menyebut merek kan? Banyak. Sebenarnya menurut gue ya, kehidupan yang lebih keras itu untuk seorang perempuan sih di Jakarta. Karena dia pasti ngorbanin menurut gue ya, perempuan kan punya kehormatannya sendiri-sendiri. Yes. Cuma ya dari gue masih akan tetap mempertahankan kehormatan itu. Tapi untuk beberapa sebagian orang, bahkan ada di mana gue pernah kok ada di suatu masalah kayak, anjing gue butuh duit nih, gue pengen nih kayak dia, apa-apa bisa, apa-apa kemana, ayo, apa-apa tiba-tiba. Ya itu yang bikin gue kaget, malamnya dugem, besoknya sampai Mekah. Kalau gue jadi lu ini, kalau gue jadi lu nih, Itu yang bikin gue kaget dan yang menurut gue buat iri ya. Tapi kalau untuk di batas di logika yang wajar, di make sense-nya untuk diri gue sendiri, gue masih punya pendidikan, gue kuliah, ini itu, gue masih punya bakat, potensi yang gue harus gali, gue nggak main pakai yang gitu-gitu. Tapi rata-rata orang yang punya gadun atau apa, ini sepengetahuan gue ya, gue nggak tahu di luar kayak gimana. Sepengetahuan gue dan di lingkungan gue, orang yang punya gadun itu mereka yang pendidikannya sorry kalau misalkan ini nyeleweng ke pendidikan atau moral, Oke. Ini atau paket C gitu kan, atau mungkin yang dia berhenti sekolah, kemudian ada di mana masalah yang paling tinggi di Indonesia ini kan, kita kan negara berkembang ya. Ya tau lah manusianya gimana, karena perekonomian yang akhirnya mendorong orang tersebut melakukan hal yang kayak gitu sih. Wah, terima kasih banyak nih atas kesimpulan akhirnya. Maksudnya meskipun segelap-gelapnya sisi gelap Jakarta, ketika pada akhirnya kita bisa mengontrol diri, ya mudah-mudahan ada sisi terangnya sedikit lah ya. Yes, itu sih. Ibu kesimpulan apa sih? Ridwan dan Alif. Iya nih, jadi episode kali ini nih memberikan kita wawasan banget nih tentang realitas yang sering tersembunyi di balik gemerlapnya ibu kota kan. Iya. Mungkin Ridwan ada tambahan lain? Nggak sih, ini benar-benar udah sangat pinggir jurang mungkin ya. Iya, bahkan ini belum nyampe ke kos-kosan ya. Udah kayaknya udah cukup sampai sini aja. Udah. Gua tanya apa? Jangan Ini jurang rame-rame. ini baru episode 3. Terus udah lanjut kan gak asik. Gimana Lip? Ada pandangan lain Lip? Ada dong. Apa tuh? Alif mau jadi nyari gadun boleh nggak? Gak cocok mau liburan Jakarta nih. Kalau masih nongkrong di warkop berkah, gak usah nyari cewek Jakarta. Cabai-cabean ngancuk. Waduh. Yang ngasih nyolong gorengan, yang bilangnya beli 2 ambilnya 3. Ya wes, paling gitu aja. Terima kasih banyak nih untuk Tara nih, malam ini udah luangin waktu buat apa ya? Buat sharing-sharing lah di kampus Fakta nih. Ya, Mungkin bisa jadi obrolan. Ya, yes, mungkin kedepannya kita bakal ngobrol-ngobrol lain tentang, ya hari ini kita sisi gelap, kita bakal bahas tentang sisi terangnya, dan kita akan mengungkap fakta-fakta menarik lagi lainnya. Oke, gitu aja di Gidau, langsung. Oke, thank you Katara. Yes, if you want me, you can call me. Waduh. Oke, thank you untuk selanjutnya, jika pendengar semua tergerak untuk kontribusi atau berbagi cerita dan pengalaman kalian, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui podcast Kampus Fakta, karena kami ingin mendengarkan suara Anda. Oke, kita Terima kasih atas partisipasinya
Terima kasih. Ke sini, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Diki Dau. Saya Ridwan. Saya Samir. Saya Alif. Bye. Undur diri. Hai.